kabar semuanya? Kalian pasti sedang sibuk dan santai. Hari ini saya Indra di 64 akan memberikan tip-tip ketika Anda ditugaskan di luar kota, khusus untuk orang yang baru pertama kali ketika keluar kota ditugaskan, atau ketika dipindah tugaskan, atau merintis sebuah provinsi di daerah, tentunya di wilayah Indonesia. Oke, hari ini kita tentunya belajar tentang sales luar kota. Ya, apapun itu produknya, ya rekan-rekan sebagai sales jangan pernah takut. Jadi siapkan semuanya apa yang disuruh atau diinstruksikan dari manajemen perusahaan. Jadi teman-teman jangan perlu takut tentunya. Jadi siapkan saja semuanya, seperti provinsi apa, tujuannya apa, Sumatera, Kalimantan, atau di Papua, atau di Maluku, atau di mana. Jadi tergantung instruksi perusahaan. Saya bicara tentang ketika pengalaman saya bekerja di luar kota, ya tentunya saya pernah pengalaman di 2010. Ya, tentunya saya tidak langsung ke sana, tidak langsung instan, tapi ada prosesnya. Saya pernah ke daerah Sumatera dan saya ditemani dengan tentunya tidak langsung saya langsung keluar kota, langsung ketemu dengan konsumen, tidak. Saya ditemani dengan manajemen, tentunya yang saya belum berpengalaman di luar kota waktu itu. Dan saya ditemani dengan direktur. Saya mau lihat. Saya lihat cara dia kerja, dan memang ketika kami belum pengalaman di luar kota, jadi kita ditemani orang yang sudah berpengalaman. Nah, tentunya saya share seperti ini supaya rekan-rekan yang ditempatkan di luar kota jangan pernah takut. Pertama, itu sudah terbiasa ya, keberangkatan, beli tiket pesawat semuanya, terus sampai tempat tujuan, dan nanti langsung sampai tujuan kita nginep di hotel. Ya, tentunya hotel yang murah sesuai dengan standar perusahaan. Itu yang satu. Yang kedua, rekan-rekan yang lagi di luar kota yang belum punya pengalaman luar kota, saran saya belilah koran lokal dalam satu provinsi. Koran apalah, saya tidak tahu di provinsi itu. Kalian beli koran itu dan mungkin bisa baca santai di hotel sambil lihat-lihat informasi. Teman-teman mungkin tanya, buat apa itu koran? Di situ kalian bisa melihat produk yang kalian bawa itu apa sesungguhnya. Ya, produk kalian yang bawa itu apa? Nah, pengalaman saya ketika saya di mobile phone, saya melihat ada nggak orang atau dealer atau konsumen atau pelanggan dealer ya yang iklan koran produknya, tentunya produk distributor. Nah, yang saya dapatkan dalam pengalaman ini adalah bagaimana ketika kita mengunjungi langsung ke toko itu, tujuannya dengan alamatnya kita tidak tahu karena kita tidak buta sama sekali. Kita harus menggali informasi melalui koran, ya, melalui ketika kita sampai bandara ada sopir atau kita ke hotel, kita bisa bertanya. Tentunya kita juga bisa bertanya ke pegawai hotel. Kita akan bertanya, ya, siapa konsumen sini, pelanggan siapa, toko yang paling besar, yang rame, seperti itu. Itu pengalaman saya ketika saya berkunjung ke kota di Sumatera. Nah, tentunya saya harus menyiapkan diri juga. Tentunya jangan lupa produk-produk yang kita bawa dari pusat, contohnya mungkin dari Jakarta atau dari daerah tertentu, kalian siapkan semuanya, siapkan juga harganya, jangan lupa kartu nama itu disiapkan, semuanya diatur yang rapi. Nah, barulah kita mendapat informasi di satu daerah, lokasinya sudah ada, pemiliknya sudah ada, kita berkunjunglah ke alamat tersebut, ya, dengan nama toko, misalnya toko A, ya. Jadi kita berkunjung, halo selamat siang, kami dari distributor. Nah, tentunya kita bicara seperti itu, ya, saya dari distributor perusahaan
mobile phone atau apapun itu, consumer good atau dari apa, atau mungkin dari bangunan seperti apa saya tidak tahu, tapi seperti itu saya dari prinsipal dan saya menawarkan produk ini. Kebetulan dalam satu provinsi ini kami belum ada agen, jadi kami lagi mencari tentunya yang bisa bekerja sama membangun produk kami bisa didistribusikan di tempat ini, provinsi ini ada produk kami. Rekan-rekan sekalian, sebagai sales kalian tentunya ada rasa, ini saran saja ya, tidak usah terlalu buru-buru, tetapi kita harus menghargai, melihat seperti apa pemilik tokonya, namanya siapa, ya kita harus hafal, ya kita harus tanya bisnisnya di mana lagi, ya, dan bagaimana kita memberi hal-hal yang membuat dia percaya, meyakinkan. Ya, jangan bilang kita percaya sama kita, tidak boleh, tapi pelanggan atau dealer, konsumen kita akan jelaskan bahwa nanti Bapak Ibu bisa melihat support dari perusahaan kita dari 3-6 bulan atau setahun atau seterusnya. Keuntungan-keuntungan itu kita harus jelaskan dari perusahaan memberikan kontribusi buat toko itu ketika dia mengambil produk kita, keuntungannya seperti ini, TOP-nya seperti ini, jalur distribusinya, pengirimannya via darat atau laut atau udara. Jadi kita harus jelaskan tentunya lengkap, secara lengkap, dan harganya kita berikan jangan lupa atau nama. Setelah itu yang biasanya mereka lakukan itu mereka ajak kita makan siang dan mereka akan tanya kita nginep di mana tentunya. Nah, ada beberapa hal ketika kita berkunjung keluar kota, ya. Dalam arti kata tergantung dalam suatu perusahaan produk kalian itu apa. Tetapi biasanya ketika dalam keluar kota itu mereka akan bertanya nginep di mana. Nah, tanda bahasa saya secara personality, biasanya ketika suatu perusahaan itu besar, tidak bisa dia lihat kalian itu menginapnya di hotel yang mana. Nah, ini perlu dicamkan. Ini saran saya, tip ya. Ini bagi tips saja ketika teman-teman, ini saran saya, ketika produk Anda yang bawa tentunya yang lumayan berkelas, yang apa, tentunya mungkin menginap di hotel bintang 3 atau bintang 4. Itu saran saya karena pengalaman tentunya kan. Karena produk yang kalian bawa itu adalah mewakili perusahaan kalian itu seperti apa. Itu biasanya mereka akan bertanya, kenapa tidak menginap di hotel ini, si A ini baru loh, ini loh. Nah, itu tentunya kalian bisa mereview, ya, bisa lapor ke manajemen bahwa seperti itu. Dan tentunya tidak harus mahal juga, bintang 4, bintang 5 juga, tergantung dalam suatu provinsi pengambilannya berapa, nanti perusahaan bisa menilai ya pengeluaran kamu ke suatu daerah berapa dan menginap hotelnya berapa. Nah, itu bisa dilihat dari kapasitas kita, tentunya berapa lama. Ya, tentunya kita tidak bisa meminta pribadi kita maunya hotel yang besar, tidak bisa. Kita ikutin aturan perusahaan. Itu yang dinamakan untuk kita bicara sales luar kota. Nah, pengalaman saya ketika sebagai sales luar kota, tentunya saya dilatih seperti itu, dan saya merasa cara seperti itu sangat efektif. Dan ini tidak satu, saya kasih tip lagi, ini ketika manajemen direktur saya tidak melatih saya, tapi saya dapatkan itu dari satu hal. Jadi ketika saya mau berkunjung ke tempat satu daerah, memang harus seperti itu, ya, diterapkan sampai ke tempat tujuan. Provinsi kita sewa mobil berapa satu hari, kita mau ke toko ini, kita mau tujuan ini, tapi kita bertanya dulu yang distributor atau toko paling ramai siapa di sini, dan kita juga tanya sama pegawai hotel, toko yang ramai di sini siapa yang paling bagus. Dan tentunya saya kasih tip lagi, sebelum kalian unjuk ke tempat toko-toko tersebut, ke langganan tersebut, tentunya kalian bisa survei ke satu daerah itu, produk ini ambilnya sama siapa, itu satu. Produk ini ambil sama siapa, kalian bisa tanya ke beberapa toko-toko, produk ini ambil sama siapa, toko ini ambil sama siapa, produk apapun itu, consumer good atau apapun itu, atau itu mungkin bahan bangunan atau apapun, ini produk ini ambil sama siapa, produk ini ambil sama siapa. Nanti mereka menggali informasi, oh
toko si A, Lao PT si A, toko si A ini bagus orangnya, namanya ini Pak ini nomor teleponnya, nanti hubungi saya, orangnya asik. Bisa jadi seperti itu. Dan itu yang saya lakukan ketika saya ditugaskan perusahaan lain, saya bekerja di perusahaan lain dan saya lakukan hal itu. Dan itu membuat saya menjadi tantangan buat saya, bagaimana ketika saya datang ke toko itu ambil produk saya. Nah, itu yang saya lakukan. Bagaimana caranya? Tentunya itu kerapian, ya, yang saya bilang itu sopan santun, etika, penampilan kita itu dilihat. Ya, makanya saya bilang kenapa kalau teman-teman, rekan-rekan melihat di channel saya Indra 64, saya memberikan kontribusi ketika saya bikin konten itu adalah berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan tanda kutip saya tidak ada pengalaman. Saya melakukan pengalaman, contoh kalau seperti luar kota, saya memiliki pengalaman hal itu. Mungkin bagi teman-teman itu takut aja, tak perlu takut. Yang penting kita tujuannya adalah mewakili perusahaan. Nah, saya kebetulan ada pengalaman seperti itu di 2010, dan itu kan ketika saya baru ikut luar kota, join ketika kerjaan saya baru, dan saya baru habis itu saya pindah, baru saya belajar sendiri apa yang harus saya kerjakan, seperti itu. Jadi untuk teman-teman ketika ditugaskan di luar kota jangan perlu takut. Oh seperti ini, oh seperti itu, oh tidak. Maksudnya bahasa saya, jangan pernah takut ke luar kota. Yang penting kita bisa kasih apa buat perusahaan. Tentunya kita diskusi dengan keluarga kita bahwa kita ditugaskan di luar kota, dan 3-4-5 hari kita balik lagi ke Jakarta. Jadi tentunya kondisi kita harus juga fit, ya. Jadi bukan masalahnya oh jalan-jalan, tidak, ini mewakili semua perusahaan karena bicara perusahaan itu butuh ekspansi. Ya, tergantung rekan-rekan kendalanya di mana ketika kalian keluar kota. Kalau pengalaman saya, kendalanya adalah ketika bahasa. Ya, nah nanti kita akan bicara ada penolakan, orang tidak mau, dan kita tidak mengerti bahasa. Itu langkah awal ketika saya bekerja sebagai luar kota. Sales luar kota. Dan next nanti kita akan juga belajar tentang bagaimana cara ketika datang ke luar kota kita ditolak. Ya, ditolak, orang tidak mau ambil barang kita dan orang tidak mau bertemu dengan kita. Bagaimana caranya handle-nya? Dan bagaimana ketika berada di luar kota kita harus produk kita itu yang kita pasarkan ada peningkatan penjualan, dan ada peningkatan penjualan dari merek lain, dan itu merek kita terkenal di satu provinsi atau kabupaten kota. Nah, saya belajar dari lewat pengalaman itu, pengalaman yang saya alami, saya harus banyak tentunya belajar dari orang-orang yang lebih senior, dan tentunya kita bisa mengembangkan kapasitas kita yang dulunya saya kerja di toko orang, consumer good, dan saya kerja di sales canvasser, saya pernah di sales motoris, saya pernah di sales toko, ya saya pernah seperti itu, dan saya pernah sales eksekutif, dan saya pernah juga di sales eksekutif produk mendemonstrasikan vacuum cleaner, dan saya sekarang di luar kota. Itu membuat saya jadi tantangan. Yang dulunya saya di lokal, jadi sekarang saya memperluas di wilayah provinsi. Nah, itu saja buat rekan-rekan. Salam dari saya 1, 2, 3. Kiranya ini sangat membantu ketika Bapak Ibu ditugaskan di luar kota sebagai sales luar kota. Janganlah pernah takut, dan saya yakin kalian bisa melewati ini. Dan ketika kapasitas kalian mau berkembang, mau maju, berikanlah buat perusahaan. Jangan mencari berapa gaji saya ketika saya ditugaskan perusahaan, tidak, tapi bagaimana saya bisa memberi perusahaan di tempat Anda bekerja, dan itu merupakan pengabdian tentunya. Dan ketika perusahaan berkembang, tentunya kita sebagai sales luar kota yang ditugaskan merasa bangga juga bahwa kita bisa, produk kita laku di provinsi tersebut. Demikian semua itu untuk hari ini saya bisa share. Nanti kita akan belajar besok atau beberapa minggu depan, belajar tentang penolakan dan bagaimana jalur distribusi luar kota supaya merek kita laku di pasaran
dan bagaimana kita bikin suatu event supaya merek kita itu laku, dan bagaimana juga kita bisa berebut pasar. Oke, begitu aja dari saya untuk hari ini. Kalau teman-teman lagi melihat channel saya di Indra 64, mohon kiranya like dan komen, ada pertanyaan dan subscribe jangan lupa, biar saya bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat, sharing ilmu-ilmu tentang sales, baik itu dari dasar sampai keluar kota, dan tentunya baik itu regional atau nasional seluruh provinsi Indonesia, dari provinsi, kabupaten, kecamatan, di luar pulau, bagaimana caranya. Terima kasih, salam dari saya, semangat sebagai sales dimanapun atau jabatan apapun ya. 1, 2, 3, yes, yes, yes.